Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Julianto dari S1 Manajemen B 2017, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PTX. Pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pendahuluan, selanjutnya ada kajian teoritik, dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang penelitian. Dalam era globalisasi ini, perusahaan-perusahaan mengalami persaingan yang sangatlah ketat di antara mereka yang memproduksi produk sejenis. Agar perusahaan berhasil menjalankan kegiatannya, mereka harus mendayagunakan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Menurut Hasibuan pada tahun 2001 yang mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik yang dimiliki individu. Sumber daya manusia dipandang sebagai kemampuan yang dimiliki manusia untuk didayagunakan untuk menjalankan suatu organisasi atau urusan sehingga berdaya guna atau berhasil guna. Nah, untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kualitas yang dimiliki karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan, bisa dilihat dari penilaian kinerjanya. Menurut Gibson pada tahun 1997 mengatakan bahwa kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisiensi, dan kriteria efektivitas kerja lainnya. Oleh karena itu, kinerja dapat mencerminkan seberapa baik dan tepat kualitas karyawan dalam memenuhi permintaan pekerjaan perusahaan. Jika karyawan memiliki kinerja yang baik, maka bisa meningkatkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan tujuannya. Selanjutnya, peneliti mendapatkan data mengenai penilaian kinerja karyawan pada PTX selama tahun 2001, yang mana penilaian ini dibagi per kuartal selama 1 tahun ini. Jadi ada 4 kuartal dan dibagi berdasarkan bidang pekerjaan, yaitu ada jahit tas, jahit baju, helper, dan juga cutting. Penilaian ini dibagi berdasarkan huruf dari A sampai D, yang mana A berarti mendapatkan penilaian yang sangat baik, B mendapatkan nilai yang baik, C mendapatkan nilai yang kurang baik, dan yang D mendapatkan nilai yang sangat tidak baik. Secara keseluruhan, pada 4 bidang pekerjaan ini mengalami penurunan kinerja, yang mana yang paling parah yaitu pada bidang helper pada kuartal 3 yaitu mendapatkan nilai D, yaitu sama dengan sangat tidak baik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menilai tinggi rendahnya kinerja karyawan pada perusahaan bisa dilihat dari data tingkat absensi karyawannya, yang mana menurut Filippo dan Edwin dikatakan bahwa mengenai masalah-masalah kepegawaian yang ada di antaranya itu tingginya tingkat absensi dan juga tingkat keterlambatan jam kerja. Oleh karena itu, kinerja dapat mencerminkan seberapa baik dan tepat kualitas karyawan dalam memenuhi pekerjaan perusahaan. Jika karyawan memiliki kinerja yang baik, maka bisa meningkatkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan tujuannya. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat absensi dan keterlambatan karyawan, peneliti juga sudah mendapatkan data mengenai absensi karyawan PTX pada tahun 2001, itu mulai dari bulan Januari sampai Desember. Diketahui bahwa cukup tingginya keterlambatan dan ketidakhadiran karyawan pada PTX selama tahun 2021, yang mana keterlambatan paling tinggi yaitu pada bulan September sebanyak 79 keterlambatan, dan untuk ketidakhadiran paling tinggi sebanyak 59 yaitu pada bulan Mei. Dan untuk jumlah karyawannya fluktuatif mulai dari 50 karyawan hingga pada bulan Desember tahun 2021 mencapai 62 karyawan. Nah, menurut Hasibuan pada tahun 2002, untuk mengetahui tinggi atau rendahnya tingkat absensi karyawan dapat diukur dengan menggunakan rumus, yaitu tingkat absensi sama dengan jumlah absensi dibagi jumlah karyawan dibagi jumlah hari kerja dikali 100%. Tingkat absensi dianggap baik apabila berkisar antara 2-3%. Jika tingkat absensi sudah melebihi 3%, berarti menunjukkan adanya masalah dalam kinerja pegawai. Dengan menggunakan rumus yang
yang dibilang oleh Hasibuan, maka diketahui bahwa tingkat absensi pada PTX selama tahun 2021 telah melewati batas kewajaran absensi, yaitu sebesar 3,15%. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mencari tahu apa penyebab kinerja karyawan pada PTX menurun. Dan akhirnya peneliti melakukan pra-riset kepada 20 karyawan di PTX, dan di sini terdapat 6 pertanyaan yang mana diketahui bahwa berdasarkan pra-riset tersebut ditemukan bahwa 2 permasalahan dominan yang dirasakan oleh karyawan dan menjadi penyebab turunnya kinerja ialah kepuasan kerja dan beban kerja. Hal tersebut selaras dengan pernyataan oleh Siagian pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Ketika peneliti melakukan pra-riset, terdapat juga keluhan dari karyawan terkait permasalahan kepuasan kerja, yaitu gaji yang mereka dapatkan kurang memuaskan selama mereka bekerja di sana. Peneliti juga mendapatkan rincian kisaran gaji karyawan PTX, yaitu mulai dari 500.000 hingga 1 juta. Terdapat 1 orang karyawan yang digaji pada nominal tersebut. Lalu ada 13 orang yang digaji kisaran 1,1 juta hingga 2 juta per bulan. Lalu ada 40 orang yang digaji sekitar 2,1 juta hingga 3 juta per bulan. Dan ada 8 orang yang digaji sebesar 3,1 juta hingga 4 juta per bulan. Sedangkan besaran upah minimum Kabupaten Bogor untuk tahun 2021 sebesar 4.169.806, karena PTX ini merupakan perusahaan yang terletak di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data ini diketahui bahwa semua karyawan yang bekerja di PTX ini mendapatkan upah atau gaji di bawah UMK Bogor. Oleh karena itu, karyawan merasa ketidakpuasan terhadap gaji yang mereka dapatkan selama kerja di sana. Selanjutnya yaitu masalah terkait beban kerja yang dirasakan oleh karyawan yang menjadi penyebab turunnya kinerja karyawan. Seperti itu. Menurut Marwansyah pada tahun 2012 mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja ialah beban kerja atau tanggung jawab, yang mana pengukuran kinerja berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang. Peneliti telah melakukan pra-riset juga terhadap 20 karyawan terkait beban kerja, dan didapatkan bahwa sebesar 80% karyawan mengeluh terkait dengan waktu bekerja yang berlebihan, dan sebesar 75% karyawan mengeluh terkait target pekerjaan yang banyak. Selebihnya terdapat 55% karyawan yang mengeluh terkait fasilitas yang kurang menunjang pekerjaan. Berdasarkan pra-riset ini diketahui bahwa 2 permasalahan terkait beban kerja yang dirasakan oleh karyawan, yaitu waktu bekerja yang berlebih dan juga target pekerjaan yang banyak. Diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, jika karyawan bekerja selama 6 hari selama seminggu, maka jam kerjanya yaitu 7 jam per hari. Sedangkan pada PTX ini karyawan bekerja selama 6 hari dan setiap harinya bekerja selama 9 jam. Seperti itu. Oleh karena itu, karyawan merasakan waktu bekerja yang berlebihan dan juga target pekerjaan yang banyak yang setiap harinya diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terkait kepuasan kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PTX. Lalu diketahui ada beberapa rumusan masalah, yaitu ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana deskripsi kepuasan kerja, beban kerja, dan kinerja karyawan pada perusahaan. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PTX. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PTX. Dan terakhir, apakah kepuasan kerja dan beban kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PTX. Lalu untuk tujuan penelitian, terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui deskripsi kepuasan kerja, beban kerja, dan kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PTX. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PTX. Dan terakhir, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan beban kerja secara simultan
terhadap kinerja karyawan pada PTX. Lalu untuk manfaat penelitian, terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, itu dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan terkait apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan dalam perusahaan, terutama yang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan beban kerja, serta bisa juga dijadikan bahan referensi apabila nantinya ada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama. Lalu manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana dengan adanya penelitian ini bisa memberikan informasi terkait bagaimana hubungan antara kepuasan kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajer agar bisa meningkatkan kinerja karyawannya. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu mengenai kajian teoritik. Yang pertama ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan didefinisikan sebagai hasil kerja dalam beberapa periode tertentu yang dicapai oleh seorang karyawan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuannya dan tidak melanggar hukum ataupun etika. Lalu terdapat dimensi kinerja karyawan. Yang pertama ada mutu kerja yang mencerminkan peningkatan mutu dan standar kerja yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya disertai dengan peningkatan kemampuan dan nilai ekonomi, berkaitan dengan ketepatan waktu, keterampilan dan kepribadian karyawan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua ada kualitas kerja yang berkaitan dengan pemberian tugas-tugas tambahan yang diberikan atasan kepada bawahannya. Lalu yang ketiga ada ketangguhan berkaitan dengan tingkat kehadiran, ketaatan, pemberian waktu libur, dan keterlambatan hadir di tempat kerja. Dan yang keempat ada sikap yang merupakan sikap yang ada pada karyawan yang menunjukkan seberapa jauh sikap tanggung jawab mereka terhadap sesama rekan kerja dengan atasan dan seberapa jauh tingkat kerjasama mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya variabel yang kedua yaitu ada kepuasan kerja, didefinisikan sebagai sikap umum atau perasaan seorang karyawan terhadap pekerjaannya dengan tingkat kepuasannya yang berbeda-beda antar individu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan dan kebutuhan melalui pekerjaan tersebut. Lalu ada dimensi kepuasan kerja, terdapat 6 dimensi kepuasan kerja. Yang pertama ada gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima karyawan dari hasil yang telah melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya, apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil. Yang kedua pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan karyawan apakah memiliki elemen yang memuaskan. Yang ketiga rekan kerja, yaitu teman-temannya senantiasa berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat ada atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberikan perintah atau petunjuk dalam pelaksanaan kerja. Yang kelima ada promosi, yaitu kemungkinan karyawan untuk berkembang melalui kenaikan gaji. Dan yang keenam ada lingkungan kerja, yaitu berhubungan dengan lingkungan fisik dan juga psikologis. Variabel yang terakhir ada beban kerja yang didefinisikan sebagai merupakan sekumpulan kegiatan yang diberikan oleh perusahaan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang bisa memberikan dampak positif atau negatif bagi karyawan tergantung ke persepsi mereka terkait tuntutan tugas yang diberikan. Lalu untuk dimensi beban kerja terdapat 3 dimensi, yaitu ada target yang harus dicapai, mengenai pandangan karyawan mengenai banyaknya target kerja yang diberikan oleh perusahaan untuk diselesaikan. Yang kedua terkait standar pekerjaan, yaitu pandangan yang dimiliki oleh karyawan mengenai standar atau peraturan pekerjaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada kondisi pekerjaan, yaitu mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh karyawan terkait kondisi pekerjaannya. Diketahui untuk model penelitiannya berarti kepuasan kerja sebagai variabel pertama itu ada dan beban kerja sebagai variabel kedua, yang mana kedua variabel ini sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu kinerja karyawan. Seperti itu. Dan untuk hipotesis penelitiannya, untuk hipotesis yang pertama, untuk H0-nya kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan PTX, dan untuk HA-nya kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PTX. Untuk hipotesis yang kedua, untuk HO-nya beban kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PTX, dan untuk HA-nya beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PTX. Dan untuk hipotesis yang ketiga, HO-nya kepuasan kerja dan beban kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PTX, dan untuk HA-nya kepuasan kerja dan beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PTX. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Itu yang pertama mengenai tempat dan waktu penelitian.
Penelitian ini dilakukan pada PTX yang terletak di Kota Wisata Ciangsana, Bogor. PTX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konveksi dan pembuatan merchandise. Lalu untuk penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Oktober tahun 2021 dengan menggunakan metode wawancara secara berkala kepada pihak PTX dan memberikan kuesioner kepada 20 karyawan PTX untuk keperluan peka riset. Lalu untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan eksplanatori. Untuk populasi dan sampelnya, populasi yang menjadi penelitian ini merupakan seluruh karyawan pada PTX yaitu sebanyak 62 karyawan. Lalu untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh yang mana menurut Sugiono pada tahun 2016, sampling jenuh merupakan penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian, yang menjadi sampel dalam penelitiannya adalah seluruh karyawan pada PTX yang berjumlah 62 orang. Lalu untuk variabel penelitiannya ada variabel bebas, yaitu kepuasan kerja dan beban kerja, yang mana variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab berubahnya variabel terikat. Dan untuk variabel terikatnya yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Untuk variabel terikat ini yaitu kinerja karyawan. Lalu untuk skala pengukurannya, penelitian ini menggunakan skala Likert, yang mana skala Likert ini bukan sebuah pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atas fenomena sosial. Dan di sini terdapat 4 skor, yang mana untuk skor 1 diberi penilaian sangat tidak setuju, untuk skor 2 tidak setuju, untuk skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Lalu untuk metode pengumpulan datanya ada data primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan sumber data langsung yang diberikan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Nah, pada penelitian ini yang termasuk data primer yaitu melalui wawancara dan penyebaran kuesioner yang diisi langsung oleh responden atau karyawan pada PTX. Lalu untuk data sekundernya merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Nah, data sekunder pada penelitian ini yaitu diperoleh dari perusahaan PTX, yaitu seperti data absensi dan juga data kinerja karyawan. Lalu untuk metode analisis datanya, yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai variabel yang diujikan, yaitu kepuasan kerja dan beban kerja, serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Di sini terdapat skor yang mana ada 4 skor, yaitu 0 sampai 25%, ada 26 sampai 50%, 51 sampai 75%, dan 76 sampai 100%. Yang mana untuk kinerja karyawan 0 sampai 25% sangat tinggi, untuk kepuasan kerja sangat tinggi, dan untuk beban kerja sangat rendah. Untuk penilaian 26 sampai 50% untuk kinerja karyawan termasuk penilaian yang tinggi, kepuasan kerja tinggi, sedangkan untuk variabel beban kerja itu rendah. Untuk skor 51 sampai 75%, kinerja karyawan mendapatkan rendah, untuk variabel kepuasan kerja dinilai rendah, dan untuk beban kerja dinilai tinggi. Dan terakhir untuk skor 76 sampai 100%, untuk kinerja karyawan mendapatkan sangat rendah, untuk kepuasan kerja dinilai sangat rendah, dan untuk beban kerja dinilai sangat tinggi. Selanjutnya ada metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode PLS, yaitu Partial Least Square, dengan menggunakan bantuan software Smart PLS versi 3.3.3. Nah, pada analisis PLS ini meliputi 2 tahap evaluasi model, yaitu model pengukuran atau ortomodel dan model struktural, yaitu inner model. Pada model pengukuran atau ortomodel ini terdapat 2 uji, yaitu ada uji validitas yang terdiri dari content validity, convergent validity, dan discriminant validity, dan yang kedua ada uji reliabilitas. Lalu untuk model struktural atau inner modelnya terdapat 2 uji, yaitu uji koefisien determinasi atau R pangkat 2 dan juga uji hipotesis. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian yang dapat disampaikan oleh peneliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.